Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Robi selaku pemateri pada kali ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara kali ini dengan sehat walafiat. Baik teman-teman, perkenalkan saya Marcella, selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan selamat datang pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dalam acara pelatihan software Mendeley Season 4 dan SAP 2000 Season 1. Dengan tema. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan pemaparan materi, kelima, tanya jawab, keenam, penugasan, dan yang ketujuh, penutup. Oke, selanjutnya itu mengenai tata tertib, antara lain, 1. Peserta wajib menaati tata tertib yang ada. 2. Kewajiban peserta. A. Peserta wajib hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. B. Peserta wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dress code, yaitu bebas, sopan, dan rapi. C. Peserta wajib menggunakan format nama sesuai dengan ketentuan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Contoh, peserta underscore Marcella. D. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. E. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. F. Peserta wajib melakukan presensi awal dan akhir pada kegiatan ini. Peraturan yang ketiga yaitu peserta wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan ketentuan nama lengkap underscore pertanyaan. Contoh, Marcella underscore pertanyaan. Dan bagi peserta yang berhalangan hadir atau terdapat kendala, dapat langsung menghubungi kontak person yang tersedia di grup peserta. Oke, selanjutnya itu pembacaan doa kepada Haza. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk memandu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, yang Maha memberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang tepat pada hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam
meraih prestasi yang lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Azza. Selanjutnya itu kita masuk ke sesi penyampaian materi. Materi kali ini mengenai Mendeley yang akan disampaikan oleh Mas Robi. Halo Mas Robi, apa kabarnya Mas? Halo, alhamdulillah baik. Halo Mas. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik-baik. Oke Mas, untuk Mendeley ini kan udah masuk ke season 4 ya Mas. Insya Udah Allah, siap siap. untuk Oke, karena Mas Robi udah siap, waktu udah tepat, silakan. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Kelihatan belum share screen saya? Sudah Mas, sudah kelihatan. Oke, teman-teman semuanya. Kalau gitu langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman teknik sipil gitu ya, terkait software Mendeley dan juga ilmiah. Nah, masuk di sesi terakhir ini, saya akan sharing terkait bagaimana sih caranya menerbitkan sebuah artikel di jurnal ilmiah yang bereputasi gitu. Loh, kok ada kata-kata bereputasi? Emang bereputasi itu apa gitu? Karena mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada kayak semacam istilah predator dan sebagainya. Emang itu sangat banyak sekali gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau publikasi jurnal ilmiah harus hati-hati. Karena ketika kita publikasinya itu di jurnal yang sifatnya predator, artinya predator itu, nah, kok bisa ada yang seperti itu? Bisa. Kadang itu ada beberapa publisher tertentu yang dia cuma yang penting dapat uang aja bentar, maka websitenya atau sistemnya akan hilang. Itu namanya predator. Jadi harus hati-hati untuk menghindari itu. Biasanya jurnal-jurnal yang predator itu kalau internasionalnya ketika home base-nya itu adalah dari India. Itu biasanya banyak yang predator seperti itu. Langsung aja, karena kita hari ini adalah tentang ngomongin bagaimana caranya bisa publish artikel jurnal ya di tempat yang bereputasi. Seperti ini nih tahapannya. Yang pertama, ya kita akan menulis sebuah artikel dulu. Nah, tapi sebelum menulis sebuah artikel ini kita menulis dulu aja ya, tanpa mengabaikan bagaimana format template dari itu pasti punya yang namanya template atau formatnya masing-masing, sehingga ketika kita udah menentukan mau publish kemana baru kita ikuti aturan yang berlaku gitu ya. Yang pertama kita punya toolsnya dulu nih, kita punya modalnya. Yang kedua, kita review dulu pra publikasinya. Artinya kenapa? Untuk menghindari terjadinya revisi dari tempat-tempat lain, dari reviewernya si publisher tersebut. Nah, review pra publikasi ini oleh siapa? Teman-teman boleh dari koleganya, temennya, dosennya, seniornya, atau siapapun itu. Yang penting adalah orang lain. Yang ketiga, mencari jurnal. Nah, mencari jurnal itu sebenarnya sama kayak mempublish buku, teman-teman. Publisher itu kan banyak ya, publish buku kan banyak. Diterbitkan oleh
gitu-gitu. Nah, jurnal pun juga sama. Namanya publisher pun juga ada yang bereputasi, ada yang enggak, ada yang keren, kredibel, ada juga yang mungkin biasa aja. Kan buku teman-teman bisa dipublish oleh Gramedia kan keren banget karena bereputasi dibandingkan mungkin dengan toko buku lain atau percetakan yang lain. Ilmiah pun juga sama. Yang hanya dari sini artinya dari mempersiapkan naskah adalah seperti tadi yang saya katakan, kita udah punya tulisan, kita udah punya modalnya nih, kita susun naskahnya berdasarkan template atau format yang telah disediakan oleh publisher-nya. Nah, formatnya itu emang nggak bisa dimakan, ada yang kadang 2 kolom, 1 kolom, ada yang kadang meminta apa namanya, meminta uh, daftar E. Kajian pustaka, ada yang nggak minta, dan seterusnya. Tapi umumnya biasanya artikel itu cuma terdiri dari 3 sampai 4 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 metode, bab 3 hasil dan pembahasan biasa. Itu yang itu ya. Lanjut kita persen jadi akademik lanjutkan perjalanannya dari publish artikel ilmiah ini. Kedua, menyelesaikan gitu. Tempat adalah keputusan lagi penyelesaian naskah ya karena itu disesuaikan dengan nanti mengamati poster-poster conference gitu ya. Mau itu kan tentang pendidikan kejuruan atau vokasional teknologi. Nah, inovasi pembelajaran meliputi metodologi pembelajaran murni masuk itu mungkin masih nyambung. Tapi misalkan yang menyelenggarakan semua fakultas ekonomi gitu ya. Tapi teman sama kayak sebuah buku, mereka punya tema tertentu gitu, nggak semuanya boleh masuk. Ya, saya lanjutkan. Nah, siapa sih orang di balik review? Biasanya review itu berfungsi untuk menilai, untuk mengkoreksi apakah tulisannya ini udah bagus, apakah risk gap-nya itu sudah ada, atau kasih pengalaman saya itu memang kadang disuruh bayar lebih maksudnya ya, karena tapi di Unpun sendiri kita juga saingan sama dosen karena kan dosen juga butuh publikasi kayak gitu. Nah, apa sih kita perlu tahu juga nih tugas dan kewenangan orang-orang di balik publisher itu? Kenapa? Biar kita tahu seperti apa step by step-nya. Dan pertama adalah tugas dari editor adalah melakukan seleksi awal terhadap artikel-artikel yang masuk. Artikel yang lolos akan dikirimkan ke peer reviewers, jadi akan dikirim nih untuk di review lebih lanjut. Sedangkan artikel yang nggak lolos akan digunakan pada penulis. Biasanya itu akan dapat feedback kenapa nggak lolos, apakah topiknya nggak sesuai, apakah topiknya udah out of date, apakah topiknya nggak menarik mungkin. Nah, itu biasanya ada feedbacknya.
membuat keputusan diterbitkannya atau ditolaknya sebuah artikel. Jadi editor is the king ya. Editor adalah orang yang menjadi decision maker di balik tulisan kita itu akan dipublish atau tidak. Nah, hasil peer review bukan satu-satunya pertimbangan. Jadi memang editor adalah pintu gerbang terakhir untuk menentukan punya kita ini diterbitkan atau tidak. Apanya? Yang pertama, jangan asal pilih. Kadang bisa diikuti gitu, karena kita nggak relate sama sekali dengan topiknya mereka. Yang kedua, apakah isi dan struktur penulisan artikel cukup baik untuk direview? Biasanya ini berkaitan dengan template atau format. Jadi kalau kita menyalahi formatnya ada, kita nggak ikuti format, ya dia akan langsung ditolak karena itu akan nggak sesuai dengan yang berlaku. Yang ketiga, apakah artikel disusun sesuai dengan petunjuk penulisan? Nah, ini artinya adalah misalkan kayak contoh jumlah halaman, jenis font, penggunaan header footer, bagaimana cara penulisan tabel, cara penulisan gambar, style dari penulisan daftar pustakanya, itu berpengaruh sekali. Karena kan mereka harus seragam ya. Kalau ada yang nggak seragam dan itu diterima akan menjadi PR banget nih buat para mereka editor maupun reviewersnya. Nah, keuntungan dari kita yang mengikuti seleksi awal biasanya satu adalah jika cakupan topik artikel sesuai dengan jurnal, maka penulis dapat segera mencari jurnal lain dan mengirimkan artikelnya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa setiap satu tulisan itu nggak boleh disubmit ke banyak jurnal. Tolong diingat-ingat ya. Kenapa? Nanti akan terkena yang namanya autoplagiasi. Mas, satu tulisan hanya berlaku untuk di satu publisher. Makanya teman-teman harus memastikan bahwa tulisannya itu cocok sesuai dengan jurnal yang dituju dan dipastikan juga diterima atau ditolaknya. Ketika ditolak, maka bisa segera diperbaiki, diganti skupnya, diganti topiknya, diikutkan ke jurnal yang lain. Karena jangan sampai di PHP nih, kok udah setahun ya, tapi nggak ada kejelasan artikel saya. Maka teman-teman bisa hubungi panitia bilang mau menarik artikel tersebut untuk dipublish di tempat lain. Itu boleh banget. Nggak boleh diem-dieman tiba-tiba dipublish aja ke tempat lain. Karena kalau sampai dua-duanya terbit, maka akan terdeteksi autoplagiasi. Kalau terdeteksi autoplagiasi, itu secara kode etik akademik itu tidak baik, sangat tidak baik ya. Yang kedua, menghemat waktu peer reviewers untuk tidak mempelajari artikel yang memang tidak sesuai dengan jurnal. Ya, benar sekali. Nah, faktanya 6-60% artikel ditolak di tahap seleksi awal. Ini memang penting banget, teman-teman. Jadi pastikan satu adalah topik, yang kedua adalah format dulu. Isi masih diperbaiki. Tapi kalau yang lain-lain tadi salah, itu nggak bisa diapa-apakan. Ya. Next. Lanjut, kalau tadi editor, sekarang tugas dari dan kewenangan dari peer reviewers. Yang pertama, memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah artikel. Biasanya memang ada nilainya, teman-teman, entah itu 1000, atau 1 sampai 100 pasti ada nilainya dan ada semacam indikator gitu. Kayak misalkan ada KPI-nya lah, dikatakan jurnal itu bagus kalau misalkan nilainya tidak kurang dari 500 umpama. Atau jurnal itu dikatakan jelek jika nilainya itu kurang dari 500. Seperti itu pasti ada. Maka nanti akan ada namanya kayak semacam revisi minor, revisi mayor dan sejenisnya. Ya, ini menggunakan indikator yang ditetapkan oleh editor jurnal. Ini pasti. Yang kedua, memberikan rekomendasi diterimanya atau ditolaknya sebuah artikel. Biasanya sekalipun itu diterima, apalagi juga ditolak, akan direkomendasikan. Kayaknya lebih cocok ini diterbitkan ke sini deh. Contoh ya, kita mau publish ke jurnal bereputasi Scopus Q1. Ternyata kualitas tulisan kita itu masih selevel Q3. Maka biasanya akan direkomendasikan untuk downgrade, untuk turun ke Q3, biar kita nggak terlalu banyak seperti itu. Ya kan, reviewers memberikan rekomendasi diterima dengan revisi atau rekomendasi tidak harus diikuti oleh editor. Nah, manfaat dari peer review ini adalah tujuan utama review adalah untuk memberi informasi yang diperlukan oleh editor untuk mengambil keputusan. Hasil review juga dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk memperkuat bagian-bagian dalam artikelnya yang memungkinkan artikel tersebut diterima oleh editor. Ini juga benar banget. Jadi memang nanti ketika kita revisi sama dengan kita sedang bimbingan skripsi gitu ya, itu akan mendapatkan revisi, catatan, komen, dan itu harus kita perbaiki sesuai dengan kemauan mereka. Nah, contoh ya, ada accept without any change, tapi ini sangat sekali.
Karena artikel langsung diterima tanpa ada revisi. Oh, ini luar biasa banget, tapi biasanya jarang. Bukannya nggak ada, tapi sangat jarang. Accept with minor revision, ini paling sering. Ya, jadi artikelnya diterima, ada revisi minor. Minor itu biasanya cuma faktor nambah kajian pustakanya, nambah rujukannya, nambah citasinya, atau mungkin ada format yang salah. Ini nggak terlalu susah. Ada accept with major revision. Nah, ini agak banyak, agak PR nih. Biasanya itu kayak misalnya penulisan state of the art-nya itu nggak ada, atau pembahasannya kurang jelas, dan seterusnya. Ada revisi and resubmit. Nah, ini artikel ditolak. Namun ada opsi untuk dapat dikirimkan kembali setelah dilakukan revisi besar. Ini lebih besar lagi dari major revision. Minor itu kecil, major itu sudah besar. Kalau yang terakhir ini lebih besar lagi. Berarti artikelnya parah, tapi mungkin masih skupnya masih masuk gitu ya. Yang terakhir adalah reject. Reject ini berarti ditolak dan tidak akan bisa masuk di jurnal tersebut meskipun direvisi. Nah, jenis-jenis artikel untuk jurnal bereputasi ada jenis apa aja sih? Yang pertama, ada namanya original artikel. Apa itu original artikel? Yang pertama, struktur penulisannya yang tetap. Yang kedua, mencakup hipotesis, latar belakang masalah, metode penelitian, hasil pembahasan hingga kesimpulan. Jumlah kata-katanya berkisar 4.000 sampai 12.000 kata dan cenderung memakan banyak waktu. Biasanya adalah artikel yang benar-benar topik yang fresh banget, yang kita tulis based on penelitian yang ada di lapangan gitu. Biasanya memang ini nggak bisa cepat dan butuh waktu yang sangat lama karena memang sifatnya namanya original ya. Original kita menciptakan sebuah topik baru yang kemudian kita teliti di lapangan dan kita tulis hasilnya dan seperti apa kita publish seperti itu. Maka ini tidak direkomendasikan buat teman-teman yang mungkin masih semester awal ataupun bahkan S1 pun juga masih tidak terlalu direkomendasikan ya karena akan menyulitkan teman-teman sendiri. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya bisa kita tulis oleh kita pun saat ini juga adalah artikel review, namanya artikel review ya, atau review artikel. Awal yang tepat bagi peneliti pemula sekaligus membangun citra diri sebagai seorang pemikir yang kritis. Artinya kenapa artikel review, namanya juga artikel review, maka kita nggak perlu meneliti dan terjun langsung di lapangan. Kita cukup melihat penelitian-penelitian sebelumnya dari perspektif yang berbeda dan dianalisis masalah yang muncul dari data yang sudah dipublikasi. Jadi kita itu kayak semacam membaca banyak sekali jurnal, misalkan dari 100 jurnal. Dari hasilnya kita kurasi menjadi 50 jurnal. Jadi 50 jurnal itu kemudian kita cari intisarinya dari masing-masing jurnal itu apa dan ngapain dengan topik yang serupa gitu ya. Dengan topik yang serupa kita analisis, kemudian kita simpulkan dan buat temuan baru. Pastikan antara peneliti 1 dan peneliti 2 udah beda, 2 dan 3 udah beda. Apalagi kalau sampai ada 50 peneliti, nah itu pasti ada sebuah kesimpulan baru. Kesimpulan itulah yang akan menjadi sebuah temuan kita di penelitian tersebut atau di literatur review tersebut atau artikel review. Mengulas berbagai kajian pustaka yang sudah ada sebelumnya, jumlah kata. Nah, jenis literatur review itu pertama seperti menulis rangkuman kritis dari penelitian sebelumnya pada suatu topik tertentu. Jadi misalkan kita ngomongin beton gitu aja seumpama ya. Maka ya semuanya berkaitan dengan beton. Apakah itu beton beton A, beton B, beton C dan seterusnya. Maka nggak boleh merujuk dari berbagai macam topik yang tidak relevan. Harus yang relevan satu bidang. Yang kedua, menganalisis isu-isu tertentu, mengidentifikasi perkembangan kekinian, atau menunjukkan lubang penelitian dari pustaka yang sudah ada. Artinya adalah kekurangan, makanya itu dalam sebuah saran. Nah, dari saran-saran itulah kita akan mengidentifikasi apa kira-kira kekurangan dari penelitian itu. Nah, dari penelitian itu kita mampu menciptakan atau menemukan sebuah saran yang bagus kira-kira penelitian selanjutnya apa yang perlu ditulis atau apa yang perlu diteliti, sehingga akan menghasilkan keilmuan yang baru yang diterbitkan sebagai bagian dari artikel atau sebagai artikel yang berdiri sendiri seperti itu. Nah, ada namanya ketiga jenisnya adalah case study atau studi kasus ya. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman yang teman-teman sosial humaniora kayak mungkin FIP, psikologi, FIS gitu-gitu, dan studi kasus mempelajari dari sebuah kasus tertentu yang terjadi di masyarakat atau fenomena yang terjadi. Mungkin sedikit mirip dengan fenomenologi, tapi studi kasus ini lebih sederhana, lebih secara level lebih di bawahnya. Apa ciri-cirinya? Menyuguhkan studi kasus dari suatu fenomena yang dialami oleh suatu subjek
ya. Kita mau menganalisis nih atau melakukan studi kasus terkait bagaimana pembelajaran daring pada misalkan jurusan apa ya? Misalkan pada jurusan Teknik Sipil S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Bagaimana sih caranya jurusan tersebut menyelenggarakan pembelajaran ketika praktek seperti apa, bagaimana penyesuaiannya dengan masa pandemi dan seterusnya. Itu kita amati dan teliti, itu namanya studi kasus ya. Jadi hanya tertentu pada kasus di fenomena tertentu di suatu subjek tertentu. Yang kedua adalah diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi tertentu pada subjek penelitian. Jadi rekomendasinya bukan kepada orang lain, tapi kepada subjek yang diteliti. Dan yang ketiga adalah mendalami fenomena yang terjadi di dalam subjek penelitian. Itu didalami. Kenapa itu terjadi, atau kenapa itu diputuskan, kenapa kok itu diambil, kemudian kok kenapa antara planning dengan kira-kira apa penyebabnya, padahal secara ideal berdasarkan rujukan dari tempat A, B, C, D, itu seperti ini seharusnya. Itu yang kita analisis. Yang berikutnya lagi, bagaimana memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita. Nah, ini penting kan ya. Kita udah punya artikel nih, terus saya harus publikasinya kemana ya? Kan saya belum pernah publish sebelumnya, maka apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, nah, kita mengenal yang adalah jurnal indexing. Jadi ada sebuah indeks jurnal. Jadi juga semacam punya strata gitu. Jadi ada strata 1, strata 2, strata 3 itu di ranking lah ya. Yang paling tertinggi mungkin teman-teman udah tahu umum atau paling familiar dan paling terkenal di kalangan akademisi, Scopus. Jadi untuk menembus Scopus itu adalah butuh perjuangan yang luar biasa dan nggak sembarangan orang bisa menembus publikasi Scopus ini. Apalagi levelnya di Scopus Q1. Jadi Scopus itu masih punya ranking lagi, ada namanya Q1, berarti itu Scopus ya, Q1, 3 sampai Q6. Nah, itu nggak gampang-gampang. Nah, itu jadi harus benar-benar topiknya menarik dan sejenisnya. Mas, apakah Scopus itu berarti judulnya paling bagus? Sebenarnya sih bukan paling bagus, nggak juga, tapi dianggap yang terbaik. Kenapa? Karena jurnal yang atau artikel yang dipublikasikan di Scopus itu biasanya paling banyak dirujuk macam orang atau enggak. Apakah selalu bagus? Enggak juga. Seperti itu. Ranking 2 ada DOAJ, CABI, ProQuest, Gale. Yang saya sering paling familiar adalah DOAJ. Itu ranking kedua. Itu juga sama, ini enggak terlalu susah. Ada juga sebenarnya namanya Sinta. Sinta itu punyanya Indonesia. Punyanya Indonesia bukan berarti itu terus bahasa Indonesia juga enggak. Meskipun punya Indonesia itu juga bahasa Inggris. Itu juga sama, punya tingkatan kayak Scopus, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kadang Sinta 1 itu jika dibandingkan dengan Scopus Q3 itu masih bagus Sinta 1. Jadi memang kembali lagi kita lihat dulu seperti apa kualitas jurnal yang kita tulis. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang ranking terendah adalah Google Scholar. Mungkin teman-teman sebagai seorang akademisi, sebagai mahasiswa harus punya akun Google Scholar nih. Biar kenapa? Biar bisa di tracking. Dan kita juga bisa tahu, mengecek berapa sih H-index kita. H-index itu kayak semacam berapa banyak sih tulisan yang pernah kita publish dan seberapa banyak itu ditulis gitu. Saya aja di Scholar itu kalau nggak salah ada kurang lebih 20 tulisan ya, baik yang saya sebagai penulis 1 maupun penulis 2, 3 dan seterusnya. Itu aja H-index itu cuma 1. Padahal saya punya 2 Scholar gitu. Jadi memang itu sesuatu yang luar biasa, susah, gampang-gampang untuk bisa nembus ke sana. Nah, penjelasan nih, Scopus adalah jutaan judul literatur sejak Perang Dunia Kedua. Nah, benar. Kenapa dia kok paling dianggap bagus? Ya karena memang dia sekarang paling tua dan yang paling banyak memiliki daftar-daftar judul atau artikel dan sering itu dirujuk. Kemudian Scopus memberikan data agregat untuk menunjukkan tingkat pengaruh satu jurnal impact atau institusi. Betul sekali. Nah, biasanya publishernya jurnal Scopus itu adalah Elsevier. Nih, Elsevier itu ya. Itu bisa teman-teman cek aja. Ada namanya Elsevier, Springer, dan sebagainya. Itu adalah nama-nama publisher jurnal. Publisher jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ribet banget ya. Jadi memang publisher itu banyak sekali, nggak cuma 1-2.
Cuma indeks itu kayak semacam apa ya? Terstandarnya lah mungkin ya. Terstandar itu ke Scopus. Itu ada Elsevier paling tinggi ya, ada Springer ini yang jurnal-jurnal yang populer. Kemudian ada ORCID juga sebenarnya, ada ORCID, ada Wiley Blackwell, Taylor and Francis, Sage, dan seterusnya, ada IEE, Oxford University Press, dan seterusnya. Ya, memang paling banyak di Elsevier dan yang paling bereputasinya sangat tinggi. Nah, topik apa yang tidak dibahas di sana, subjek yang tercover di Scopus, yang paling besar adalah di physical science atau berarti ini ya tentang fisika, health science, tentang kesehatan, life science, dan setelah adalah social science. Sebenarnya semua bisa masuk di sini. Teknik sipil yang bisa masuk di physical science-nya. Kalau ngomongin dengan tata kelola lingkungan atau kota bisa masuk di life science-nya. Yang berkaitan dengan apa ya istilahnya tata yang mungkin biar sehat, biar baik buat manusianya bisa masuk ke health science-nya dan seterusnya. Semuanya bisa masuk. Kalau ngomongnya dengan tentang ke pendidikan ya bisa masuk ke social science seperti itu sih. Lanjut. Ada skema publikasi artikel di jurnal terindeks Scopus. Ada dua, namanya open access dan namanya regular publishing. Nah, apa bedanya? Yang pertama, yang regular publishing ya, biasanya kita publishing tidak berbayar, tapi tidak dapat dibaca secara bebas kecuali bagi pengunjung yang membayar biaya berlangganan. Jadi kita penulisnya nggak bayar, tapi yang mengunjungilah yang bayar. Itu regular access. Biasanya itu nakalnya ya ini sebenarnya tidak baik untuk dibagikan, tapi jurnal-jurnal yang biasanya terkunci atau tertutup harus berbayar itu biasanya bisa dibobol ya pakai Skyhub. Skyhub itu semacam website yang bisa bisa katakan misalnya kalau teman-teman mau download YouTube pakai Keepfit. Nah, Skyhub itu fungsinya kayak Keepfit gitu untuk mendownload jurnal-jurnal yang sebenarnya berbayar jadi tidak berbayar. Ya, hanya terpublikasi judul, nama penulis, dan abstrak artikel aja. Kenapa kok abstrak? Karena kadang dari abstrak aja mendapatkan sebuah informasi yang kita butuhkan. Next, bagaimana dengan yang open access? Nah, bedanya dengan yang open access, dibalik kita yang menulis, kita yang membayar. Berkisar antara 1.250 US dollar sampai 2.500 US dollar. Wih, mahal banget. Memang publikasi Scopus itu biasanya 2 digit, 10 juta ke atas. Emang mahal banget dari Scopus itu. Makanya kan kalau orang punya Scopusnya tinggi, itu luar biasa sekali. Nah, membaca luar dapat membaca artikel penuh secara bebas. Lebih mudah terbaca oleh mesin pencari dan biasanya penelitian yang disponsor oleh pihak ketiga. Betul. Nah, kadang itu tujuannya apa? Biar kita tadi H-index kita tinggi. Kalau H-index kita tinggi, maka bisa dikategorikan bahwa tulisan kita itu bagus dan banyak dirujuk oleh banyak orang. Kok bisa terdeteksi? Bisa dengan cara apa? Tadi satu adalah dengan cara menggunakan Mendeley. Dengan cara menggunakan Mendeley, maka tulisan yang kita tulis ketika dirujuk oleh orang maka akan terdeteksi dan akan ada keterangannya berapa banyak tulisan tersebut dikutip atau disitasi oleh orang lain. Lanjut ya. Mari kita memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita ya. Gimana sih caranya memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita agar menghindari potensi di reject atau ditolak ya. Yang pertama, kita cari 3 sumber jurnal jurnal yang ada di daftar pustaka artikel betul. Kalau teman-teman ketika sedang melakukan kajian teori kan pasti merujuk dari suatu jurnal. Makanya saya selalu mengatakan rujuklah dari jurnal yang pertama, dari penulis yang pertama, jangan dari dalamnya siapa gitu, jangan. Kenapa? Nanti kita tahu, oh jurnal ini pernah dipublikasikan di tempat ini, maka kita sangat potensi untuk dipublish di tempat yang sama. Kenapa? Karena scope kategorinya adalah sama. Misalkan ngomongin sama-sama pendidikan kejuruan, udah, maka pasti itu akan kategorinya sesuai. Yang kedua, jurnal yang memuat artikel yang mirip dengan artikel kita juga bisa. Nah, nanti kembali lagi ke scope ya, ke tema, ke topik. Dan yang ketiga adalah jurnal dengan cakupan bidang keilmuan dari artikel kita. Misalkan ngomongin pendidikan teknik sipil, tapi kita kategorinya lebih kepada pembelajaran, misalkan ke teknik sipilnya itu sendiri. Apakah bisa itu dipublish di keilmuan teknik sipil murni? Bisa banget, karena masih relevan. Selanjutnya, jurnal yang ada di daftar pustaka kita. Yang pertama, lihat daftar pustaka, artikel kita.
Yang kedua, perhatikan pustaka yang berasal dari jurnal. Cek status jurnal tersebut terindeks Scopus kah, masih terindeks hingga sekarang kah, atau enggak. Karena ini tuh selalu berkembang gitu. Bisa jadi tahun sekarang masih Q3, 2 tahun lagi Q1. Atau sebaliknya, bisa jadi tahun ini Q1, tahun berikutnya adalah Q3. Tergantung bagaimana si publisher tersebut mengelola jurnalnya. Kemudian, mana yang paling tepat? Nah, contoh ya, jurnal yang ada di artikel kita. Misalkan nih, jurnal dinamika akuntansi, kita cari di Google pasti muncul. Ini kan juga ada HTTP-nya. Ada juga nih, misalkan The Islamic Perspective, Journal of Business Ethics, The American Journal of Islamic Social Science, dan seterusnya. Teman-teman bisa ngecek ini semuanya. Misalkan kayak gini nih, yang Antonio ini, Antonio, bla 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 bla. Nah, ini kan Islamic Finance Singapore, John Wiley and Sons. Ini mana jurnalnya? Nggak jelas kan? Maka teman-teman bisa ngecek ini tuh dari mana sih gitu loh. Kalau jurnal itu bagus, pasti biasanya lengkap, ada volumenya kayak gini ya. Kemudian ada websitenya juga biasanya di mana. Kadang juga ada kayak semacam ini kode DOI-nya itu juga ada. Next, jurnal yang memuat artikel yang mirip ya, yang mirip atau yang relevan dengan artikel kita. Gimana caranya bisa masuk ke websitenya scopus.com. Ketikkan judul atau kata kunci artikel kita, kemudian carilah kesamaan judul dengan hasil pencarian yang muncul. Nggak harus sama persis, cari yang mirip-mirip, yang relevan. Misalkan ngomongin sama-sama pendidikan, ada kita mencari tentang pendidikan teknik sipil, tapi ada juga nih ternyata artikel yang muncul adalah pendidikan teknik mesin, itu masih boleh dirujuk karena masih relevan, sama-sama pendidikan di bidang teknik. Ya. Kemudian jika sama, pelajari satu jurnalnya kayak tadi ya, untuk melihat apakah itu predator ataukah bukan predator, untuk melihat apakah itu indeksnya Q berapa ataukah Sinta berapa. Next. Jurnal yang memuat artikel yang mirip dengan artikel Anda. Ini juga ditulis ya, ditulis, didata, kemudian dicari tahu nih tujuan dan jangkauan topiknya apa, kemudian terindeksnya apa, publikasi yang relevan apa saja, seperti itu. Lanjut ke jurnal dengan cakupan bidang keilmuan artikel Anda sama, kita masuk ke website scopus.com, kemudian kita klik compare, masukkan kata kunci di bidang keilmuan yang kita pilih, dan pelajari hasil pencariannya. Kayak gitu, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana tips and trick untuk mempublish jurnal yang terindeks atau bereputasi, baik nasional maupun internasional. Kadang pun setahu saya, kalau di UM itu, kadang kita mau publish jurnal internasional tidak bereputasi, artinya adalah tadi ya, predator. Lebih baik mana dengan kita cuma conference aja. Biasanya kalau conference itu bukan jurnal, tapi cuma nggak semacam apa ya, dan itu cuma kumpulan gitu, kumpulan abstrak gitu, mana lebih bagus gitu, beda departemen, beda aturan, jadi teman-teman harus menguasai aturan yang berlaku di masing-masing departemennya. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Robi atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman, kalau ada yang dibingungkan, bisa langsung bertanya fitur resen atau bisa menggunakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Buat teman-teman, kalau ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan.
Mungkin sambil nunggu teman-teman, saya ada satu pertanyaan, Mas. Ya, Kenapa boleh. untuk artikel review itu bisa dikatakan artikel original, Mas? Dan yang signifikan itu apa, Mas? Oke. Kenapa itu dikatakan sebagai artikel original? Biasanya itu topiknya masih topik-topik yang fresh, topik-topik hangat. Artinya contoh ya, kayak kemarin kan mungkin kita selama ini jarang atau mungkin hampir nggak ada terkait bagaimana sih sebuah penelitian yang menunjukkan proses pembelajaran secara daring ataupun online gitu ya. Kan kita nggak pernah kepikiran nih bakal terjadi sebuah pembelajaran seperti ini kalau nggak ada pandemi gitu. Kemudian ketika itu terjadi, banyak sekali para peneliti yang akhirnya berlomba-lomba untuk menganalisis dan juga menciptakan berbagai macam metode, cara, media untuk beradaptasi terhadap pembelajaran atau cara mengajar selama kondisi online atau daring kayak gitu. Nah, kemudian dari situlah mereka melakukan sebuah penelitian. Misalkan contoh nih ya, kita penelitiannya adalah pengembangan sebuah media pembelajaran. Kita kembangkan nih, misalkan yang dulunya seumpama tahu ini nggak teman-teman, kayak semacam augmented reality gitu, nggak tahu nggak ya? Tahu pasti ya. Augmented reality yang di-scan-scan gitu muncul kayak boboiboy, muncul apa gitu kan. Nah, itu dulunya kan awalnya adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk marketing ya, untuk marketing, entah itu kayak marketing rumah, marketing mobil dan sebagainya. Nah, kemudian kita menganggap nih, oh ini bisa loh dipakai sebagai media pembelajaran, kita adopsi, kita teliti, kita kembangkan dengan topik tertentu, kemudian kita implementasikan ke lapangan, kita ukur, kita evaluasi, kita tulis, dan kita publish. Itu bisa menjadi salah satu bentuk dari artikel yang sifatnya original. Karena kenapa? Satu, mungkin topiknya masih sangat jarang diteliti. Yang kedua, itu adalah artikel yang datanya tercipta dari fakta yang ada di lapangan, bukan dari rujukan orang-orang yang ada. Gitu. Itu bisa dikatakan sebagai original artikel. Beda kalau dengan literatur review kan kita hanya apa namanya, hanya ini ya, kayak semacam mengcompare ya, membandingkan dari berbagai tulisan jumlah banyak, kemudian kita cari tahu nih perbedaan tuh kesamaannya di mana. Barulah itu kita tulis menjadi sebuah tulisan yang baru. Gitu sih perbedaannya. Oke, Mas. Jadi dari ide-ide yang masih fresh gitu ya, Mas, bisa dibilang Ya, gitu. betul. Ide yang masih fresh atau topik-topik yang masih hangat gitu, itu kan masih sangat mungkin banget gitu untuk diteliti. Banyak teman-teman bikin beton atau bikin aspal gitu yang mungkin dari bahan bakar dari plastik yang kemudian bisa menyerap air sehingga bisa mengurangi potensi banjir seumpama. Nah, itu kan seumpama itu masih sangat jarang dilakukan. Kemudian teman-teman meneliti itu dan didapatkan data yang baru, maka itu bisa dikategorikan sebagai original artikel. Begitu. Mas, mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja, bisa menggunakan fitur raise hand atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Alicia. Izin bertanya, Mas, untuk revise dan resubmit, apakah setelah dilakukan revisi besar, akan langsung bisa dipublikasi? Maaf, ini sinyal saya yang bermasalah atau sinyalnya moderator ya? Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas. Oke. Oke, saya jawab ya. Suara saya jelas ya. Oke, biasanya kalau sudah revisi dan juga resubmit, apakah langsung sudah terpublikasi? Belum tentu. Pertama kali saya dulu S1 itu publikasi itu kalau nggak salah saya sempat sampai revisi 3 atau 4 kali. Padahal itu bukan level Scopus ya, itu bukan level Scopus, tapi revisi 3 sampai 4 kali. Jadi waktu itu revisinya masuk revisi mayor, nggak sampai yang resubmit enggak, tapi sampai revisi mayor itu jadi saya perbaiki, revisi sampai benar-benar dikatakan itu layak dan sesuai dengan standar si publisher tersebut. Jadi memang tahapannya kita ikuti aja, memang publikasi itu harus sabar, harus apa ya? Ya harus sabar. Modalnya harus sabar, kemudian nggak bisa terburu-buru. Makanya kalau misalkan teman-teman nanti entah itu lanjut studinya di KS2 ataupun di S1 juga sudah ada persyaratan, biasanya itu bisa dibuktikan dengan caranya memperoleh LOE.
LO itu letter of acceptance atau sebagai tanda bukti bahwa jurnal kita udah diterima. Caranya gimana? Kalau udah seperti itu, maka biasanya di dalam surat tersebut akan dijanjikan jurnal ini akan publish pada tanggal sekian atau volume sekian, bulan sekian atau tahun sekian. Kalau dapat LO itu semacam MOU lah kasarannya ya, MOU antara kita dan pihak publisher bahwa tulisan kita akan benar-benar dipublikasikan. Itu sudah cukup sebagai bukti untuk sebagai syarat kelulusan, syarat ujian maupun syarat-syarat yang lain. Jadi karena kalau benar-benar publish bisa diakses oleh orang umum, itu biasanya berbulan-bulan bahkan tahunan, kadang setahun, 2 tahun gitu. Apalagi Scopus itu lama banget. Gitu sih teman-teman. Mas, terima kasih. Dari Mbak Alicia mungkin ada tanggapan? Oke, selanjutnya ini Mabel. Untuk pertanyaannya itu, indikator dari untuk apa saja dan apa hanya untuk menentukan kualitas tulisan atau nantinya nilai indikator tersebut dapat digunakan untuk hal lain. Bisa langsung dijawab. Oke. Gini, peer reviewers itu menilai artikel kita itu berdasarkan indikator yang telah mereka tentukan. Ya, siapa yang membuat indikator? Yang membuat indikator adalah si editor. Ya, editor membuat indikator nih, misalkan, oh pendahuluannya harus mencakup A, B, C, D, misalkan. Metodenya harus mencakup poin A, B, C, D. Hasilnya harus mencakup poin A, B, C, D. Nah, si reviewers itu memberikan sebuah penilaian maupun catatan berdasarkan indikator-indikator tersebut. Untuk apa? Biar terukur nih. Kalau dikatakan salah, salahnya seperti apa? Kalau dikatakan benar, benarnya seperti apa? Biar tidak subjektif. Wah, ini salah. Mana yang salah? Pokoknya salah gitu. Biasanya kan cewek kayak gitu ya. Enggak. Ya, kadang kalau sudah ditentukan seperti itu kan dikembalikan ke kita nih untuk direvisi. Nah, setelah kita revisi, kita akan tahu misalkan bab 1 pendahuluannya salah atau mungkin kurang lengkap atau mungkin kurang tepat. Apa yang salah? Oh, ternyata research gap-nya atau perbedaan penelitian terdahulu itu belum kuat atau belum muncul, maka munculkanlah itu. Nah, tulis di sini, misalnya tulis di paragraf kelima. Biasanya seperti itu. Fungsi dari hasil reviewers adalah untuk memperbaiki artikel tersebut, kirimkan ulang. Bukan untuk kemudian disubmit di tempat lain, bukan. Seperti saya katakan tadi, kita nggak boleh mensubmit satu tulisan yang sama di 2 tempat yang berbeda. Maka dari itu, misalkan kita punya penelitian skripsi nih, kita punya seumpama 4 variabel, misalkan ya, 3 variabel terikat, 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, misalkan. Maka dalam menulis jurnal atau menulis artikel, itu bisa dipecah menjadi 3 artikel ini ya. Misalkan nih, kita punya variabel bebasnya A, B, C. Variabel terikatnya itu Y, misalkan ya. Maka kalau dalam skripsi itu jadi 1 penelitian, dalam artikel itu menjadi 3 penelitian. Contoh, pengaruh variabel A terhadap Y. Pengaruh itu sudah jadi 1 tulisan sendiri. Tulisan yang kedua, pengaruh variabel B terhadap Y. Tulisan kedua. Tulisan ketiga, pengaruh variabel C terhadap Y. Jadi 3 tulisan yang sama. Maka itu bukan autoplagiasi karena topiknya dan variabelnya udah berbeda-beda. Menulis banyak dari 1 kali penelitian yang sama. Begitu ya. Baik, Mas, dari Mbak Mabel, apakah ada tanggapan kembali? Oke, sudah cukup. Untuk teman-teman, kalau ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan aja, bisa menggunakan fitur raise hand, atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Informasi juga nih buat teman-teman, kalau akan ada apresiasi dari panitia pada akhir season, dan untuk teman-teman juga yang belum konfirmasi apresiasi, dapat segera konfirmasi kepada panitia.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya itu Mas dari Mbak Devi Yusufi. Untuk pertanyaannya itu, ketika melakukan sitasi dalam sitasi dari sebuah jurnal, lebih baik tetap melakukan sitasi dalam sitasi atau merujuk ke sitasi asli. Jadi kita menelusuri jurnal awalnya terlebih dahulu lewat daftar pustaka. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Sebenarnya masih semester 1, 2 masih ditoleransi lah ya. Tapi kalau udah semester 5, 6, 7, 8, saya sarankan sih jangan. Jadi misalkan nih, menurut Robi di dalam Sutejo gitu ya. Menurut Robi di dalam Sutejo. Maka kan yang sebenarnya yang original kan si Robinya, bukan Sutejonya. Maka teman-teman cari nih tulisannya Robi itu yang mana gitu loh. Oh ternyata Robi itu dipublikasikan di artikel bla 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 bla. Maka itu yang dirujuk bukan si Sutejonya. Karena itu namanya kan itu rujukan ini ya, rujukan di dalam siapa, di dalam siapa itu nggak baik gitu. Karena kita nggak merujuk dari sumber aslinya. Karena yang sudah dirujuk di dalam sebuah artikel biasanya sudah diparafrase ulang. Artinya diparafrase itu udah dikemas, udah diubah kalimatnya dengan inti yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Itu jadi saya sarankan langsung aja ditelusuri dulu. Misalkan di dalamnya Sutejo itu kan masih ada. Oh, Robi itu ternyata jurnalnya yang ini. Nah, jurnal yang ini teman-teman cari aja, ketik di Google, akses, kemudian pelajari. Maka teman-teman bisa melakukan langsung rujukannya ke sana. Jadi bukan lagi di dalamnya siapa, itu tidak. Oke, Mas. Terima kasih dari Mbak Devi. Apakah ada tanggapan kembali? Oke, sudah jelas. Buat teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Bisa menggunakan fitur raise hand atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Teman-teman, kalau ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan langsung aja ke Mas Robi, bisa menggunakan fitur raise hand, atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu ya, tadi ada sedikit kelupaan juga yang saya sampaikan terkait ini teman-teman, terkait apa namanya besaran persentase plagiasi gitu. Biasanya jurnal itu plagiasinya nggak boleh lebih dari 20%, lebih-lebih 15% ke bawah lah diusahakan gitu. Jadi salah satu cara agar kita menghindari plagiasi yang tinggi adalah lakukanlah rujukan bertingkat. Rujukan bertingkat itu dalam satu statement itu dirujuk dari beberapa sumber. Misalkan si A, si B, si C mengatakan bla 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 gitu. Maka itu kan nggak mungkin kita copy paste ya. Pasti kan kita akan merangkum dari tiga pendapat orang dengan topik yang serupa kita rangkum jadi satu. Maka itu akan muncul akan menjadi sebuah tulisan baru dan menjadi milik kita gitu. Nah, itu akan menghindari plagiasi tinggi. Karena jurnal pun akan sangat nggak mau dan menolak ketika plagiasinya sangat tinggi. Teman-teman juga harus menghindari itu. Kalau plagiasinya tinggi, maka akan terindikasi teman-teman nggak nulis, cuma copy paste aja di situ. Gitu sih. Oke, Mas. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin karena dari teman-teman belum ada pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawabnya, kita akhiri sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Terima kasih juga kepada Mas Robi atas tanggapannya. Selanjutnya itu akan ada penyampaian penugasan kepada panitia yang bertugas. Silakan untuk share screen mengenai penugasannya. Jadi untuk penugasannya yaitu satu, secara umum ada dua jenis publikasi jurnal, sebutkan. Yang kedua, sebelum menyusun artikel ilmiah untuk upload ke jurnal ilmiah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang ketiga, berapa rata-rata jumlah minimal citasi untuk jurnal bereputasi? Keempat, sebutkan langkah-langkah publikasi jurnal ilmiah. Dan yang kelima, di mana informasi publikasi jurnal dapat ditemukan. Dan untuk pengumpulan penugasannya itu terakhir tanggal 30 September 2022.
Jadi untuk teman-teman bisa semangat ya mengerjakan penugasannya. Baik, selanjutnya akan ada pendampingan penugasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 secara online. Tak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Robi yang telah memaparkan materi, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya, Marcella, selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas. Diingatkan juga kepada teman-teman untuk mengisi presensi akhir dan kuesioner pada link yang tertera di room chat Zoom. Terima kasih.